thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan saya di channel AMT, Asgar Motivation and Training. Di sharing santai ini saya akan memberikan kiat-kiat 7 langkah mewujudkan impian, ya. Teman-teman, tahap awal kita memulai kesuksesan yang paling sangat mendasar itu adalah kita harus memiliki namanya impian. Impian itu gratis, ya, tidak bayar. Makanya hal utama yang paling mendasar untuk mewujudkan impian itu Anda miliki impian itu sendiri. Nah, langkah-langkah di dalam mewujudkan impian itu, ya, yang pertama, Anda harus menuliskan dan memvisualisasikan, ya. Salah satu contoh, Anda bergabung di sebuah network, ya. Target Anda yang pertama, saya ambil contoh umpamakan Anda miliki sepeda motor, ya. Sepeda motornya kalau bisa mulai hari ini dituliskan mereknya apa, cc-nya berapa, warnanya apa. Mulai hari ini Anda menuliskannya. Setelah Anda menuliskannya, ya, berapa lama target itu akan dicapai. Cuman kalau menentukan target, jangan pilih yang lebih lama, pilih ya yang lebih cepat. Supaya apa? Supaya kalau yang lebih cepat itu tidak tercapai, maka visualisasinya adalah mungkin mundur 3 bulan, mungkin mundur 6 bulan, hanya kalau menargetkan yang lebih cepat. Kemudian yang kedua, setelah motor itu diraih, maka berikutnya mungkin Anda ingin punya namanya kendaraan mobil, ya. Nah, mulai hari ini Anda tuliskan, ya, mobilnya mobil apa, mereknya, warna apa. Mulai hari ini menuliskan dan Anda langsung jalan-jalan main ke dealer. Sah-sah aja kok, siapapun Anda mau punya uang atau tidak, jalan-jalan ke dealer. Lalu minta pamfletnya, brosurnya, kan ada tuh gambar mobilnya yang bagus-bagus, ya, yang berwarna. Nah, maka target Anda itu disimpan, ditempel di tempat yang sering Anda temui. Salah satunya setiap Anda mau masuk rumah, mungkin Anda melewati ruang tamu dulu. Nah, target Anda itu ditempel di ruang tamu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau Anda mempunyai impian, ya, usahakan untuk yang realistis. Yang realistis itu bisa dicapai, ya. Jangan Anda menargetkan Anda bergabung ke sebuah network, saya langsung menargetkan 1 tahun ingin pesawat. Kan itu tidak realistis, ya. Maka targetkan ya realistis. Maka dengan seperti itu Anda menuliskan, ya, lalu menargetkan yang realistis, lalu ditempel di tempat yang sering Anda temui, itu akan terus mengingatkan Anda dan Anda akan terus bersemangat. Karena semangat yang paling kuat itu bukan dimotivasi oleh upline Anda, bukan dimotivasi oleh motivator, tetapi semangat yang paling kuat itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri, ya, atau disebutnya internal motivation. Jadi kalau Anda menentukan target itu, ya, atau impian itu dibagi 3. Ada impian jangka pendek, ada impian jangka menengah, dan ada impian jangka panjang. Nah, itu yang pertama, ya. Yang pertama tadi adalah menuliskan dan memvisualisasikan. Kemudian yang kedua, apabila Anda punya impian atau punya target, ya, buatlah prioritas mana yang lebih didahulukan dicapai. Salah satunya adalah hal-hal terkecil. Mungkin jangan dulu kepada reward kendaraan. Target Anda adalah bonus saya harus minimal 10 juta atau minimal 5 juta dalam waktu sekian bulan. Nah, itu adalah target kecil, ya. Nah, itu memprioritaskan mana dulu yang akan dicapai. Setelah bonus Anda tercapai sesuai dengan target Anda, maka langkah kedua adalah mungkin sepeda motor, ya. Dicapainya berapa bulan. Setelah sepeda motor dicapai, maka berikutnya adalah ibadah umroh. Nah,
Maka dengan cara seperti itu, teman-teman, kalau Anda tuliskan target-target Anda dan yang memprioritaskan, salah satu contoh ada pulang dari ibadah umroh. Maka Anda buka buku catatan Anda. Nah, bonus 10 juta sudah tercapai, maka Anda checklist. Ada kebahagiaan tersendiri. Kemudian, sepeda motor sudah tercapai, Anda checklist, sudah tercapai. Kemudian umroh, maka Anda checklist, sudah tercapai. Maka dengan seperti itu akan terus memotivasi langkah-langkah Anda untuk mewujudkan impian Anda. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya mewujudkan impian Anda atau target Anda itu adalah percaya pada diri sendiri. Saya yakin tidak semua orang kalau Anda membuat target itu orang akan setuju, orang akan percaya terhadap Anda. Tetapi ingat satu pepatah, tidak masalah orang lain tidak percaya terhadap impian Anda. Tetapi ya jauh lebih bermasalah apabila Anda sudah tidak percaya kepada diri Anda sendiri. Ya, teman-teman, bermimpilah setinggi mungkin. Ya, setidaknya target yang di bawahnya itu akan tercapai. Dulu saya pernah mendengar pepatah dari Presiden pertama Indonesia. Ya, bermimpilah setinggi langit. Setidaknya Anda akan jatuh di antara para bintang. Nah, maka kalau impian itu gratis, teman-teman, maka silakan Anda mempunyai impian apapun, cuman impian realistis atau mudah dicapai. Jadi, yang ketiga tadi adalah percaya pada diri Anda sendiri, ya. Kalau Anda sudah tidak percaya pada kemampuan Anda, jangan harap target Anda akan tercapai. Kemudian, yang keempat, kalau Anda punya impian atau target, ya, kalau bisa evaluasi secara berkala, ya. Jadi mungkin Anda punya dengan mitra-mitra Anda, downline Anda membentuk sebuah tim. Nah, per mungkin sebulan sekali, ya, maka ada namanya group meeting. Nah, itu tujuannya adalah mengevaluasi, ya. Kenapa? Karena dengan namanya mengevaluasi, setiap orang bisa mengkoreksi kekurangan dan kesalahan masing-masing. Lalu ada perbaikan di dalam group meeting tersebut. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi secara berkala. Kemudian, yang kelima, target akan tercapai apabila dalam pikiran Anda selalu berpikiran positif, ya, atau positive thinking. Teman-teman, target belum tercapai tidak masalah karena memulainya itu bertahap, step by step, ya. Mungkin kalau Anda menargetkan bonus 10 juta, kan tidak mungkin langsung 10 juta. Pasti bertahap dulu, dari 1 juta, mungkin 3 juta, lalu 4 juta, lalu 7 juta, seperti itu, ya. Nah, ada pepatah mengatakan, the beginning is difficult. Segala sesuatu yang memulai itu pasti akan terasa sulit, ya. Tetapi kalau Anda sudah mau memulainya, sudah membiasakan diri, maka tidak akan terasa sulit lagi. Jadi, untuk meraih target itu memulai dari 3D. D yang pertama adalah dimulai dari hal yang terkecil, ya. Contoh, kalau Anda menargetkan pembelanjaan 1 bulan katakanlah 5 juta, ya. Anda tidak perlu langsung belanja sekaligus 5 juta. Memulai dari mungkin 500.000, lalu diputarkan sehingga total pembelanjaan dalam 1 bulan itu bisa 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi dimulai dari hal yang terkecil. Yang kedua, kalau Anda punya target, lakukan actionnya dimulai dari sekarang. Jadi kalau Anda punya target, jangan actionnya itu atau bekerja itu nantilah kalau saya sudah agak santai, kalau pekerjaan saya sudah bagaimana gitu kan, kalau istri saya sudah mengizinkan, nah menanti-nanti itu adalah tidak bagus. Target semakin lama Anda akan tercapai. Maka D yang kedua adalah dimulai dari sekarang. Kemudian D-nya yang terakhir adalah dimulai dari diri sendiri. Salah satu contoh, Anda memotivasi mitra Anda, ya, untuk rekrut sekian orang, untuk belanja sekian banyak. Anda tidak akan bisa memotivasi orang lain tanpa Anda melakukan diri sendiri dulu. Jadi kalau leader zaman dahulu kala, itu biasanya leader sebagai calo. Artinya, mengajak orang lain untuk pergi ke Jakarta, ya, dianya sendiri hanya tinggal saja di Tasik. Jakarta, orang lain sudah pada pergi ke Jakarta, dianya hanya tinggal saja di Tasik. Nah, itu tipe leader yang calo. Menyuruh orang lain untuk lebih bangkit, sementara dianya sendiri tidak bergerak. Ya, oke. Jadi
tumbuhkan sikap positif. Kenapa meraih target harus menumbuhkan sikap positif? Karena di dalam langkah-langkah action Anda pasti akan ada namanya tersinggung, pasti akan ada namanya sakit hati oleh orang lain, sakit hati oleh leader Anda atau upline Anda. Yang penting 90% faktor sukses itu adalah selalu berpikiran positif. Kemudian tips saya yang keenam, bagaimana caranya mewujudkan target itu adalah fokus. Jadi jangan pedulikan kata-kata orang lain. Anda kalau bisa pakai kacamata kuda, lurus ke depan menuju impian Anda, ya. Banyak orang kepada saya datang, ya. Pak Asgar, nggak masalah, Anda di MLM sana, ini kan produknya lain, ya. Katakanlah asuransi, kan tidak tabrakan. Itu tidak bisa, teman, ya. Mengerjakan bisnis network itu adalah menularkan kepercayaan, ya, menularkan keyakinan. Kalau kita tidak yakin dengan bisnis yang kita miliki, maka sama, orang lain pun tidak yakin. Jadi kalau Anda yang punya network 2 atau 3, bahkan ada yang sampai 10 network dilakukan semua, orang itu tidak akan sukses. Kenapa? Karena rumus sukses di bisnis jaringan adalah menularkan keyakinan. Kita harus yakin. Jadi kalau Anda meyakinkan orang lain untuk orang lain mendapatkan 100%, kita harus lebih dari 100% itu, ya. Jadi kita harus fokus pada tujuan. Itu tips yang keenam. Kemudian tips yang ketujuh adalah target insya Allah pasti akan tercapai dengan cara selalu disertai meminta kepada Sang Maha Pemberi, ya, yaitu selalu ada doa di dalamnya. Jadi ada 7 keajaiban rezeki, salah satunya adalah sedekah. Yang Tuhan sukai adalah bersedekah, maka sedekahlah. Ya, ada juga pepatah yang mengatakan rezekimu ada di ridho orang tuamu. Maka dekati orang tua, minta doa orang tua, maka Tuhan akan meridhoi rezeki kita. Jadi, teman-teman, ya, tips yang terakhir untuk mewujudkan impian Anda adalah mintalah kepada Sang Maha Pemberi. Kenapa? Karena kalau Anda fokus mengerjakan target disertai dengan keimanan, maka itu target kita akan lurus ke depan, tidak menceng kiri, tidak menceng kanan. Maka yakin terhadap Al-Quran, ya. Mungkin Anda sebagai seorang yang beriman, ya. Kalau orang yang beriman kan harus percaya terhadap Al-Quran, khususnya Muslim. Di mana di Al-Quran itu disebutkan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Sebagai orang yang beriman, Anda harus percaya terhadap ayat tersebut, ya. Maka realisasikan target Anda dengan tindakan, realisasikan target Anda dengan fokus, realisasikan target Anda dengan positive thinking, ya. Kemudian sertai semuanya dengan berdoa. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan siapapun di antara Anda yang melakukan tips-tips itu, tidak ada kata lain selain sampai di tempat yang Anda tuju. Salam sukses untuk Anda. I'm walking alone.